Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang perayaan ulang tahun. Soalnya pada saat ini tuh kebanyakan orang tidak tahu sejarah dan asal mulanya perayaan ulang tahun tersebut. Jadi orang-orang hanya merayakannya saja, tapi tanpa tahu asal usul dan sejarah tentang perayaan tersebut. Menurut seorang rabi Yahudi, ulang tahun kelahiran seseorang merupakan hari khusus karena doa seseorang tersebut pada hari itu dapat diterkabulkan. Ulang tahun atau milad dalam bahasa Arab pertama kali dimulai di Eropa, dimulai dengan ketakutan yang sangat luar biasa akan adanya roh jahat yang akan datang kepada orang yang saat itu akan berulang tahun. Untuk menjaganya dari hal-hal tersebut, teman-teman dan keluarga diundang datang saat seseorang yang berulang tahun untuk memberikan doa serta pengharapan yang baik bagi yang berulang tahun tersebut. Memberikan kado juga dapat dipercaya memberikan kado juga dipercaya dapat memberikan rasa gembira itu, sehingga dengan rasa gembira itu akan menghindari si orang yang berulang tahun itu dari roh jahat gitu. Ulang tahun tersebut tuh paling identik dengan meniup lilin. Ya. Nah, sejarah dari tiup lilin tersebut sudah ada di zaman Yunani kuno, yang dimana mereka menyembah dewi yang disebut Dewi Bulan, yang namanya itu Dewi Artemis. Mereka menggunakan kue untuk berulang tahun itu berbentuk bulat yang melambangkan bulan. Di atas kue tersebut itu ada lilin. Nah, itu lilin itu melambangkan sebagai cahaya bulan. Gitu. Sebelum mereka meniupkan lilin tersebut, mereka berdoa terlebih dahulu, kayak make a wish. Kayak pengharapan sebelum meniup lilin itu. Nah, si asap yang dari lilin tersebut tuh melambangkan penghantaran doa-doa yang akan dikabulkan. Beberapa orang mengatakan bahwa lilin diletakkan dengan alasan keagamaan atau religi. Beberapa orang Jerman meletakkan lilin besar di tengah-tengah kue mereka untuk menandakan terangnya kehidupan. Yang lainnya percaya bahwa asap dari lilin tersebut akan membawa pengharapan mereka ke surga. Saat ini banyak orang hanya mengucapkan pengharapan di dalam hati sambil meniup lilin. Mereka percaya bahwa meniup semua lilin yang ada dalam satu hembusan akan membawa nasib baik. Pesta ulang tahun biasanya diadakan supaya orang yang berulang tahun dapat meniup lilinnya. Ada juga mitos yang mengatakan bahwa ketika kita memakan kata-kata yang ada di atas kue, kata-kata tersebut akan menjadi kenyataan. Jadi dengan memakan happy birthday akan memakan kata-kata, suka ada di kue kata-kata happy birthday. Nah, itu dengan memakan si kue yang ada tulisan happy birthday itu akan membawa kebahagiaan gitu. Pada awal mulanya hanya raja saja yang dirayakan ulang tahunnya. Mungkin disinilah awal mulanya tradisi topi ulang tahun bermula. Seiring waktu berjalan, anak-anak juga diikut sertakan dalam pesta ulang tahun. Pesta ulang tahun untuk anak-anak pertama kali terjadi di Jerman dan dinamakan Kinderfest. Dapat disimpulkan bahwa melalui sejarahnya perayaan ulang tahun ini adalah ritual kaum kufar paganis terhadap Dewi Bulan, kayak penyembahan pada Dewi Bulan. Tapi ada beberapa pendapat yang mengatakan tidak apa-apa merayakan ulang tahun. Katanya merayakan ulang tahun sebenarnya tidak dilarang oleh agama selama hal yang dilakukan dalam tujuan mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melanggar hukum agama. Dalam melakukan perayaan ulang tahun, Nabi Muhammad SAW memperingati hari kelahirannya dengan melaksanakan ibadah puasa Senin. Pada hari itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan hari ketika aku diutus atau diturunkan kepadaku wahyu pada hari itu. Hadis riwayat Muslim. Jadi pada dasarnya perayaan ulang tahun itu adalah sebagai bentuk menunjukkan kebahagiaan atas mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala.
dan membahagiakan orang mukmin lainnya, asalkan perayaan yang dilakukan tidak melenceng dari hukum Islam dengan melakukan pesta yang identik dengan pamer dan pemborosan. Untuk itu, sebagai umat muslim, ada baiknya dengan bijak memilih perayaan ulang tahun yang bisa dijadikan sebagai salah satu kesempatan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas usia, rezeki, kasih sayang dan hal baiknya yang telah diberikan daripada harus melakukan perayaan yang kurang bermanfaat. Dari saya segitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Azwar. Nah, adapun yang akan saya sampaikan adalah beberapa riwayat atau pendapat yang mengatakan bahwa perayaan-perayaan ulang tahun seperti ini tentu hukumnya haram. Sebagaimana saya di sini mengutip perkataan Syekh Shalih bin Abdul bin Baz. Sesungguhnya hal itu, yaitu perayaan ulang tahun ataupun tahun baru dan sebagainya, adalah perbuatan bid'ah yang tidak disyariatkan. Kenapa beliau mengatakan hal yang seperti ini? Karena ada orang yang mengadakan ulang tahun itu dengan mengadakan suatu ibadah-ibadah gitu, seperti misalkan dzikir atau ibadah-ibadah yang ada kaitannya dengan ulang tahun gitu. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Bid'ah karena berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu ibadah atau amal yang bukan berasal dari ajaran Rasulullah, maka amal tersebut tertolak. Adapun tadi udah dijelaskan ya bahwa perayaan-perayaan ulang tahun tersebut itu berasal dari tadi Yunani, Eropa ya, dan tentu jelas berasal dari Yahudi. Seperti yang tadi udah dijelaskan bahwa Yahudi punya berkeyakinan bahwa upacara ulang tahun ini sesuatu yang diberkati gitu. Dan kenapa kita mengatakan bahwa yang merayakan yang perayaan-perayaan tersebut itu adalah berasal dari Yahudi? Di sini saya mengutip sebuah hadis bahwa karakter khas yang orang Yahudi adalah suka membuat sebuah perayaan-perayaan. Nah, salah satunya ini kan perayaan ulang tahun. Ini persis seperti kasus yang terjadi pada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, bahwa ada seorang Yahudi yang bertanya kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, kalian membaca suatu ayat dalam kitab kalian yang seandainya ayat tersebut turun kepada orang Yahudi, maka akan menjadikan hari tersebut adalah hari raya." Nah, kemudian Umar berkata, "Ayat apakah itu?" Orang Yahudi tersebut mengatakan bahwa ayat tersebut adalah al-yauma akmaltu lakum dinukum dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ciri khas orang Yahudi adalah suka membuat sebuah perayaan-perayaan. Makanya sangat jelas bahwa upacara ulang tahun ini berasal dari Yahudi, seperti itu. Dan adapun orang yang menyerupai hari raya orang kafir atau ibadahnya orang kafir, orang Yahudi, kata Rasul, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Nah, ini adalah hadis populer yang menjadi landasan utama bagi orang-orang yang menolak bahwa haramnya merayakan ulang tahun ataupun tahun baru. Karena yang menjadi permasalahan memang dari tasabuhnya gitu. Kenapa mesti dirayakan setiap hari hanya hari ulang tahun? Kemudian melakukan sebuah syukur-syukuran, terus memberikan makanan. Padahal masih banyak gitu hari-hari yang lain yang lebih utama daripada hari ulang tahunnya gitu.
bisa gitu di hari-hari yang lain. Kenapa gitu mesti di hari ulang tahun? Sedangkan ulang tahun itu berasal dari ajaran agama lain seperti itu. Kalaupun ada yang mengatakan bahwa perayaan ulang tahun adalah tidak apa-apa, tentu ini jadi sebuah apa ya? Kalau ini dianggap sebuah perayaan, tentu ini perbuatan jelas bid'ah karena perayaan yang ada di dalam Islam itu cuma ada 3, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan juga hari Jumat. Adapun menurut sudut pandang kami berkaitan dengan 2 pembahasan tadi, yaitu pendapat yang mengatakan boleh dan pendapat yang mengatakan tidak boleh, tentu kami lebih condong ke pendapat yang mengatakan tidak boleh berdasarkan tadi dalil yang mereka pakai, yaitu tentang yaitu Quran surat Maryam ayat 33 ya. Wassalamu alayya yauma walittu. Nah, ini kan walittu, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan. Padahal sebetulnya ayat ini tidak ada kaitannya sama dengan perayaan hari ulang tahun ataupun mengucapkan selamat hari ulang tahun. Karena ini adalah doa bagi Nabi Isa alaihissalam ketika beliau merasakan bagaimana pedihnya pada saat itu. Sehingga apabila ada kejadian-kejadian yang memberatkan beliau seperti pada saat kelahirannya aja, beliau kan ibunya sama Nabi Isa sama ibunya kan sampai difitnah gitu karena lahir tanpa seorang ayah kan. Nah, kemudian pada saat hendak dibunuh sampai nanti ketika dibangkitkan kembali bahwa beliau akan tetap diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ini doa atas perjuangannya sebagai nabi gitu. Bukan pengagungan terhadap hari kelahirannya seperti itu. Jadi dalil yang mereka gunakan tidak tepat gitu. Walaupun ayatnya benar tapi tidak pas sama fungsi ayat tersebut. Adapun yang mereka gunakan juga yaitu sabda Nabi SAW. Dia yang beliau ditanya tentang saum Senin, hari Senin, kan beliau menjawab bahwa itu adalah hari kelahiran di mana aku lahir, hari di mana aku diutus, dan di mana aku diturunkan wahyu kepada aku kan. Nah, ini bukan berbicara soal Rasul mengagungkan hari kelahirannya gitu. Akan tetapi hadis tersebut disimpan oleh Imam Al-Bukhari mengenai sunnahnya saum di hari Senin. Jadi Imam Muslim ya. Jadi Imam Muslim mengutip hadis tersebut ingin memberitahukan kepada kita bahwa adanya ini loh saum Senin, bahwa ada saum Senin yang dianjurkan oleh Rasulullah gitu. Dan kenapa Rasul menjawab hari Senin adalah ketika para sahabat bertanya mengenai saum Senin, kemudian dijawab itu adalah hari kelahiranku, hari di mana aku diutus, hari di mana wahyu turun. Ini bukan soal menggabungkan kelahirannya. Emang di hari Senin itu terdapat banyak keberkahan gitu. Bahwa di hari Senin itu banyak terjadi kejadian-kejadian yang istimewa gitu. Sehingga disunahkanlah saum pada hari itu. Kan yang disebutkan kan bukan cuman tentang bagaimana Rasul dilahirkan, misalkan nih Rasul kenapa saum hari Senin, karena itu adalah hari kelahiranku. Udah sampai di situ. Bukan seperti itu kan, ada kelanjutannya. Hari itu adalah hari di mana aku diutus, hari di mana wahyu turun. Nah, jadi ini tentang beliau menyebutkan tentang keagungan hari Senin. Bukan sebatas kalau orang lain kan ini menganggap sebuah menjadikan dalil sebagai perayaan Maulid gitu. Nggak pantas gitu, nggak cocok. Ini bukan membahas tentang sebuah perayaan, tapi tentang adanya
adanya anjuran buat saum hari Senin gitu. Seperti itu.